Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan sedikit bercerita pengalaman saya mendapatkan beasiswa S1 di universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Karena sebelumnya saya sudah pernah menceritakan bahwa saya adalah pada S1 mendapatkan beasiswa dari salah satu universitas swasta di Jogja dengan jurusan Prodi Informatika. Ya, untuk mendapatkan beasiswa ini pun ada suatu pengalaman yang berharga. Ada pengalaman yang tak dapat dilupakan. Suatu itu yang membuat saya sekarang apapun yang terjadi dengan diri kalian itu sudah kehendak yang di atas. Jadi tinggal kita menerima dan terus berusaha seperti itu. Seperti cerita yang akan saya ceritakan kali ini. Ya, oke. Saya dulu SMK. Saya sebutkan saja SMK-nya. Tidak salah ya, SMK. Saya sekolah di SMK Islam Pemalang. Saya orang asli Pemalang, teman-teman. Alhamdulillah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sekarang peringkat pertama paralel dulu. Pada masanya SMK itu diasah untuk bisa langsung bekerja, tidak kuliah. Beda dengan anak SMA, ya kan? Ya. Entah kenapa, karena saya anaknya suka rajin, suka membaca, belajar, ikut organisasi semua yang ada di sekolah, saya mengikuti semua. Tiba-tiba tertarik ingin kuliah. Asal muasalnya pengen kuliah, pertamanya dulu guru BK saya waktu itu memasang pengumuman SNPTN. Ya, teman aku dan 3 orang, aku sama 2 teman aku itu tertarik ingin kuliah, dan akhirnya kita bertiga ngobrol dengan BK. Bu, ini ada SNPTN ya. Ini SNPTN itu ini prosesnya bagaimana? Apakah kita tes atau bagaimana ya? Kita sharing terhadap video SNPTN itu apa, namanya dulu masih SMK, nggak terlalu paham. SNPTN ini tidak tes mas, ini berdasarkan jalur raport nilai kamu dan prestasi kamu, bisa nanti langsung ada pengumuman lulus atau tidak. Oh begitu Bu. Sekiranya kita dapat mendaftar tidak Bu? Bisa mas, nanti coba saya proses dulu. Nah, ketika guru BK bilang seperti itu ya kita bertiga senang sekali dong. Senang sekali proses. Tapi lagi-lagi kita pikirkan lagi, terus SNPTN kalau kita lulus kan tetap kan kita bayar juga. Nah, kita kalau lagi kita nyari beasiswa waktu itu, Bu, ada beasiswa nggak sih terkait beasiswa apalah, apa prestasi atau beasiswa apa? Ada bidik misi. Nah, waktu itu bidik misi yang sedang gencar-gencarnya diperkenalkan, dan saya langsung tertarik. Dan sepertinya saya masuk dalam kualifikasi itu. Bidik misi kan untuk orang yang tidak mampu dan berprestasi di sekolah. Sepertinya saya masuk dalam golongan itu pada waktu itu, dan kedua temanku juga sama masuk ke dalam golongan itu. Nah, di sini asal muasal kita bertiga mulai menyerah untuk mengejar mimpi kita.
untuk bisa kuliah. Karena ternyata persyaratan untuk mengikuti beasiswa bidik misi pada waktu itu, data siswa pada kelas 3 keseluruhan angkatan saya harus semua datanya dikirim ke provinsi. Oke? Iya, semua data harus dikirim ke provinsi, dan ternyata kepala sekolah tidak mengizinkan hal itu. Baik, kenapa tidak boleh? Sedikit membingungkan. Terus, namanya kita penasaran kenapa tidak boleh. Sementara dulu yang mengasih pengumuman bahwa ada SNMPTN, ada beasiswa itu pihak BK. Terus kita ingin mengikuti seleksi beasiswa bidik misi, endingnya tidak boleh seperti itu. Buat ya kita kesel dong. Kita kesel. Alasannya kenapa? Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, kita cari info terkait beasiswa bidik misi, syarat-syaratnya bagaimana, baik dari pihak sekolah atau dari diri kita pribadi, itu syaratnya apa saja yang harus kita kumpulkan. Dan ada salah satu guru dari pihak SMK kita memberikan saran untuk pergi ke guru BK yang menangani informasi terkait beasiswa, ingin lanjut perguruan tinggi mana, yaitu guru SMK 1 Negeri Pemalang. Ya, itu guru BK SMK Negeri 1 Pemalang kebetulan yang menangani semua hal itu. Dan guru BK saya dapat pengumuman SNMPTN terkait itu juga beliau dapat dari guru BK yang ada di SMK Negeri 1 Pemalang. Nah, kita tertarik. Sepertinya kita harus tanya pada beliau. Ya enggak, aku ngobrol dengan dua teman saya. Ya, kita tertarik. Terus aku dan teman aku dua, yang satunya nggak ikut. Aku dan teman aku akhirnya cari rumah berkat guru yang ada di sekolahku waktu itu memberitahu alamatnya. Terus kita sore-sore hari itu datang ke rumah beliau. Terus tuk di depan rumahnya. Assalamualaikum, apakah benar ini rumahnya Bu? Ini guru BK dari SMK Negeri 1 Pemalang. Kebetulan yang keluar pada waktu itu anaknya. Oh iya Mas, tapi ibunya masih di sekolah pada waktu itu. Terpaksa kita menunggu karena memang kita lagi butuh banget pada waktu itu. Kita butuh banget untuk proses ini. Dan kenapa sekolah saya tidak bisa melakukannya seperti itu. Dan ketika itu guru BK SMK Negeri 1 Pemalang itu pulang. Terus kita berdua menemui beliau. Kesan pertama kita terhadap guru beliau itu sangat humble, ramah, dan sangat mendengarkan keluh kesah kita pada waktu itu. Saya menceritakan semua hal yang terjadi sesungguhnya, bahwa saya dan teman saya ingin melanjutkan kuliah Bu, tetapi melihat dari segi finansial kok saya kurang mampu ketika tidak ada beasiswa dan lain sebagainya. Ibu tahu tidak terkait beasiswa bidik misi? Saya dapat info dari bapak ini bahwa ibu yang menangani tentang hal itu. Tahu Mas, tapi persyaratannya pihak sekolah harus mengirimkan data semua siswa yang ada di sekolah Mas angkatan jenengan, dikirim ke provinsi untuk dilihat. Nah, ini yang jadi masalah, yang sekolah tidak bisa. Loh, ya kenapa tidak bisa? Si guru BK-nya juga bertanya-tanya pada waktu itu, dan kenapa tidak bisa?
Terus dia memberi asumsi mungkin sekolah Mas takut datanya akan diketahui bahwa ada manipulasi data di situ. Oh, ternyata seperti itu teman-teman. Kenapa kepala sekolah saya tidak mengizinkan? Karena ternyata takut data manipulasi itu diketahui oleh pihak provinsi. Karena dengar-dengar kan kelas 3 yang akan lulus kadang ada beberapa nilai yang dirubah nilainya untuk tetap mempertahankan kualitas dari sekolah itu sendiri. Nah, mungkin ada beberapa perubahan data nilai dari siswa dari sekolah saya dulu, akhirnya tidak berani mengirim data siswa kelas 3 angkatan saya pada waktu itu. Jadi ya sudah, kita bingung, terus kita cerita pada ibu PK itu, ibu ada info terkait universitas manapun yang memberikan beasiswa. Terus beliau memberikan, kebetulan pada hari itu ada 2, Universitas Teknologi Yogyakarta serta Universitas Muhammadiyah Surakarta pada waktu itu. Ada ini Mas 2, kebetulan saya dapat, ada dari UTY sama UMS. Mas mau ngambil yang mana? Terus emang mau ngambil jurusan apa? Karena saya orang yang suka perhitungan Bu, kalau tidak matematika, fisika pada waktu itu. Terus teman saya ingin mengambil teknik sipil atau biologi. Terus kita berembuk karena kebetulan saya dulu seorang yang saklek dengan agama saya, itu Nahdlatul Ulama, sementara UMS adalah Muhammadiyah. Jadi kita sepakat UTY sajalah dibanding UMS. Jadi kita sepakat mengambil UTY. Ada kegundahan lagi dari teman saya, ternyata beasiswanya dibagi 3 level. Ada beasiswa full, beasiswa hanya bayar SPP tetap, atau beasiswa hanya membayar SPP variabelnya saja atau SKS-nya saja. Teman saya bingung, takutnya ketika saya tidak dapat full, terus saya juga makannya cari sendiri, orang otomatis dia bimbang di situ, dia akan meneruskan atau dia kerja saja. Pada endingnya dia menyerah, dia tidak meneruskan, dia cari kerja saja karena takut akan merepotkan kedua orang tuanya. Ya, tinggal saya sendiri berarti yang fighting pada waktu itu. Ya sudahlah, saya tetap maju. Bismillah. Akhirnya hari itu juga tiba, aku dari sekolah aku, satu perwakilan aku saja akhirnya, sementara dari ibu BK itu ada dari murid sekolahnya ada 3 orang, sama aku jadi 4, sama satu sekolah lagi dari sekolah luar Belik, Pemalang, itu 1. Jadi 5 orang kita berangkat ke UTY untuk seleksi tes pada waktu itu. Seminggu kemudian kita menunggu hasil seleksinya. Ternyata kita keterima, semua mahasiswa itu keterima, tetapi memang rezeki Tuhan memberikan kita semua tidak dapat beasiswa full. Saya bingung lagi loh, tidak dapat beasiswa full. Tapi lumayan lah, saya hanya bayar SPP variabel saja, yang lain tidak bayar. Kayak uang gedung yang banyak banget itu tidak bayar. Jadi saya cerita pada orang tua, bagaimana Bu Pak, ini saya dapat tapi itu nggak full. Mereka sebenarnya bingung, tapi karena kegigihan saya benar-benar serius ingin kuliah, akhirnya mereka mengizinkan. Ya akhirnya sampai sekarang, akhirnya beginilah saya bisa meneruskan S2 dan sekarang saya sudah mengajar di salah satu perguruan tinggi. Begitulah sedikit
cerita saya dulu ketika ingin kuliah. Perjuangan saya ingin mendapatkan beasiswa juga sangat luar biasa. Tetapi ketika kalian memang sungguh-sungguh berjuang, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terindah, terbaik, tanpa kita tahu, tanpa kita sadari. Jadi buat kalian yang memang pejuang ingin kuliah, tidak punya uang atau keluarganya tidak mampu, jangan pantang menyerah. Percaya ketika kamu terus berusaha, di situ ada jalan. Oke? Begitu juga seperti pengalaman yang saya rasakan. Semoga pengalaman ini bermanfaat. Ya, seperti biasa, jika ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan atau kesingkat saya dalam mengucapkan, mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa yang tidak hilang dari kesalahan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam hangat dan tulus dari saya, Tugul Mujahid. Semoga kalian tetap semangat dalam mencapai mimpi dan harapan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.